Shalom, ketemu lagi di dalam Saat Teduh Setiap Hari. Bahagia. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga, di dalam khotbahnya Yesus berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Indeks atau rata-rata kebahagiaan menurut Badan Pusat Statistik diukur dari 3 dimensi. Yang pertama, dari kepuasan hidupnya, dari perasaannya yang ia alami setiap hari. Happy-kah dia? Baikkah keadaannya? Senangkah perasaannya? Serta makna hidup yang dimilikinya. Jadi kebahagiaan diukur dari 3 hal ini menurut Badan Pusat Statistik. Ada hal-hal yang perlu kita renungkan terkait hal ini, tentang berbahagia. Sejauh mana tingkat kepuasan hidup kita? Apakah didasari atau berdasarkan dengan kepemilikan duniawi seperti harta, mobil, rumah, cincin, dan lain sebagainya? Apakah kebahagiaan kita diukur dari perasaan kita yang senang, yang merasa kita butuh healing, kita merasa senang ketika mental health kita terganggu? Apakah kebahagiaan kita diukur dari demikian? Apakah perasaan kita sudah dianggap berbahagia? Apakah mementingkan perasaan kita dianggap sudah berbahagia? Atau apakah kita sudah mengetahui makna kita hidup sebenarnya itu apa? Banyak orang yang berkata bahwa aku bahagia. Aku bahagia karena aku punya mobil. Aku bahagia karena aku punya harta. Bapak mamaku contohnya ya. Aku berbahagia karena masih ada perusahaan papa mamaku, toko papa mamaku. Aku berbahagia karena bisnisku, pencapaianku. Tetapi perlu kita renungkan, apakah itu yang disebut bahagia? Kata berbahagia dari yang kita baca tadi adalah diberkati di dalam bahasa aslinya. Berbahagia adalah diberkati. Hal ini menunjuk kepada berkat-berkat yang sudah kita terima, teman-teman. Di dalam hubungan kita dengan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Makna hidup yang sebenarnya adalah ketika kita memiliki hubungan relasi yang intim melekat dengan Yesus Kristus Allah kita. Kita menerima kasih, perhatian, pertolongan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan yang berlimpah. Karena kita memiliki kerajaan surga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena kerajaan surga adalah miliknya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, miskin di hadapan Allah itu menunjukkan satu kondisi di mana kita tidak bisa memenuhi kebutuhan rohani kita. Bukan di mana kita tidak bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita. Saya yakin percaya ketika kita melekat dengan Tuhan, seperti kata firman Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, termasuk kebutuhan dunia kita. Yesus saja mementingkan kebutuhan yang kekal, yaitu kita yang dahulu berdosa. Dia tahu inilah permasalahannya, bukan gak ada duit, bukan gak ada kekayaan, bukan gak ada pacar, bukan gak ada istri, bukan. Tetapi ketika kita tidak memiliki juru selamat, dia mementingkan aspek kekekalan di dalam hidup kita. Itulah disebut berbahagia. Itulah yang disebut berbahagia ketika kita memiliki relasi yang intim. Karena kasihnya kita bisa memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Yang sebelumnya hubungan kita putus, bukan retak, bukan masih ada 1-2 biji, bukan putus ketika kita jatuh ke dalam dosa.
Jadi berbahagia adalah keadaan di mana kita tetap melekat, kita tetap merasakan pertolongan Tuhan, kita tetap memiliki Tuhan di dalam relasi kita yang intim dengan Tuhan. That's it. Bukan soal kekayaan. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Atau terjemahannya, berbahagialah mereka yang miskin, tetapi kaya karena memiliki Allah. Untuk itu teman-teman sekalian terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita, jangan mengejar kekayaan. Bukan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Melainkan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Milikilah relasi yang intim dengan Tuhan. Milikilah relasi yang dekat, melekat dengan Tuhan. Itulah disebut berbahagia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari di dalam hidup kita semakin hari semakin berelasi intim dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita mati. Di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tuhan Yesus memberkati.